Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah. Di tengah cahaya kenabian yang menerangi hati para sahabat, pada suatu hari yang penuh hikmah dan rahasia langit, terdengarlah suara asing dari luar pintu sebuah rumah Ansor. Suara itu bukan dari manusia biasa. Ia membawa hawa yang berat, bernafas dengan bisikan dosa dan menyelipkan ketakutan ke dalam dada para penghuni rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketenangan dan wibawa seorang utusan Allah mengumumkan kepada para sahabat, itulah iblis, makhluk terlaknat yang datang bukan dengan kehendaknya, melainkan atas perintah Rabb-Nya. Dan di sanalah terjadi sebuah dialog yang dahsyat, percakapan yang membuka tabir kejujuran iblis tentang tipu dayanya terhadap umat manusia. Dialog yang bukan sekedar kisah, tapi peta siasat musuh utama manusia sejak Nabi Adam diciptakan. Penting untuk diketahui bahwa kisah ini disusun berdasarkan riwayat-riwayat yang beredar secara turun-temurun di kalangan ulama dan ahli hikmah. Sebagian di antaranya tidak ditemukan dalam sanad hadis yang sahih atau hasan menurut standar ilmu hadis, dan lebih tergolong sebagai atsar atau kisah hikmah, bukan sebagai dalil hukum. Tujuan dari penyampaian narasi ini bukan untuk menetapkan hukum, melainkan sebagai bentuk tazkirah, peringatan dan pelajaran mendalam bagi hati yang ingin menjaga diri dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Segala puji hanya bagi Allah. Semoga kisah ini memperkuat iman, menambah kewaspadaan, serta menghidupkan semangat untuk memperbanyak amal yang mematahkan godaan setan. Simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansor. Saat itu kami sedang berkumpul dalam suatu majelis. Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari luar rumah. Wahai para penghuni rumah, izinkanlah aku masuk, sesungguhnya kalian membutuhkanku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang berseru itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah iblis yang terkutuk, semoga Allah senantiasa melaknatnya. Lalu berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk membunuhnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Sayyidina Umar bin Khattab dan bersabda, wahai Umar, bersabarlah. Tidakkah engkau tahu bahwa dia termasuk makhluk yang ditangguhkan ajalnya hingga waktu yang telah ditentukan, yakni hari kiamat? Sekarang bukalah pintu untuknya. Ia datang karena ia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Maka dibukakanlah pintu dan iblis pun masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata ia adalah sosok yang telah tua renta, buta sebelah matanya dan tampak hina. Ia berkata, wahai Muhammad, aku datang bukan karena kehendakku sendiri, tetapi karena ada yang memerintah dan memaksaku untuk datang menemuimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang membuatmu terpaksa datang ke sini, wahai terlaknat? Iblis pun menjawab,
aku telah didatangi oleh malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hina dan tunduk. Engkau harus menjelaskan kepada beliau bagaimana tipu dayamu, godaanmu, dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Engkau harus menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Jika engkau berdusta satu kata saja dan tidak berkata dengan benar dalam menjawab utusanku, niscaya aku akan menjadikan engkau hancur menjadi debu yang dihempas oleh angin. Dan aku akan memuaskan musuhmu, yakni manusia, dengan bencana yang menimpamu. Dengan ancaman itu, aku ketakutan. Maka aku datang kepadamu dengan jujur, sebagaimana aku diperintahkan. Maka bertanyalah kepadaku apa yang ingin engkau ketahui. Jika aku tidak bisa memuaskanmu dengan jawabanku, maka musuhku akan puas dengan musibah yang akan menimpaku. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada melihat musuh-musuhku merasa lega atas penderitaanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baiklah, aku akan mulai bertanya kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, maka beritahukan kepadaku, siapakah orang yang paling engkau benci? Iblis menjawab, engkau, wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu, yakni mereka yang mengikuti agama Allah dan tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi dengan penasaran, siapa lagi yang engkau benci? Iblis menjawab, orang yang mengadukan keluh kesahnya kepada sesama makhluk selama 3 hari berturut-turut. Maka Allah tidak memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Ketahuilah, orang yang sabar dan bersyukur adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menyebut keutamaan orang-orang yang sabar. Bahkan Allah mengangkat derajat mereka ke martabat yang lebih tinggi. Bukankah engkau ingat kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang karena kesabarannya ia dimuliakan Allah? Namun, aku pasti akan merusak kesabaran umatmu dengan berbagai tipu dayaku agar mereka tidak dapat keberuntungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang yang pandai bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, bagaimana engkau mengetahui bahwa seseorang itu bersyukur? Iblis menjawab, jika aku melihat seseorang mengambil dan meletakkan sesuatu pada tempat yang halal, tidak tamak, yakni menerima apa adanya pemberian Allah, dan selalu bersedekah dari kelebihan yang dimilikinya, maka itulah tanda ia orang yang bersyukur. Aku pasti menggoda orang seperti itu agar dia tidak lagi bersyukur. Aku akan menakut-nakutinya dengan kemiskinan dan mengajaknya kepada perbuatan kejahatan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa lagi yang engkau benci? Iblis menjawab, anak muda yang bertakwa, yang menyerahkan jiwanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, lalu siapa lagi yang engkau benci, wahai iblis? Iblis menjawab, orang alim dan wara. Rasulullah bertanya, siapa yang dimaksud dengan wara itu? Iblis menjawab, yaitu orang yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa lagi wahai iblis? Iblis menjawab, orang miskin atau fakir yang sabar. Ia tidak mengeluh kepada sesama manusia atas kefakirannya dan tidak mengadukan penderitaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, bagaimana keadaanmu jika umatku melaksanakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar, namun aku tetap mengintai mereka. Aku menggoda mereka agar dapat berpaling dari kekhusyuan.
Rasulullah bertanya lagi, "Mengapa sampai seperti itu, wahai makhluk Allah yang terlaknat?" Iblis pun menjawab, "Bukankah jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali saja, maka Allah mengangkat derajatnya satu tingkat? Ketahuilah, perintah sujud itu adalah awal mula murka Allah terhadapku hingga hari ini." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Bagaimana jika mereka berpuasa?" Iblis menjawab, "Aku menjadi terbelenggu hingga mereka berbuka puasa." Rasulullah bertanya lagi, "Jika mereka menunaikan ibadah haji?" Iblis menjawab, "Aku menjadi gila." Rasulullah kembali bertanya, "Bagaimana jika mereka membaca Al-Quran?" Iblis menjawab, "Aku meleleh seperti timah yang meleleh di atas api." Rasulullah bertanya kembali, "Jika mereka menunaikan zakat?" Iblis menjawab, "Bukankah ada 4 manfaat dalam zakat yang menjauhkan pelakunya dariku? Yang pertama, Allah menurunkan berkah atas hartanya. Yang kedua, menjadikan orang tersebut disukai oleh makhluk lainnya. Yang ketiga, zakat menjadi penghalang antara dirinya dengan api neraka. Dan yang keempat, dengan zakat Allah mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Kapankah engkau merasa paling mudah membujuk umatku?" Iblis menjawab, "Pada 3 keadaan. Pertama, ketika ia marah, sebab ia sendiri yang menyalakan bara nafsunya. Kedua, saat ia bingung dalam memilih, aku menyusup dengan cepat dan menyesatkannya. Yang ketiga, ketika 2 orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sedang berduaan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada iblis tentang para sahabat beliau, "Apa pendapatmu tentang Abu Bakar?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, di zaman jahiliyah sebelum ia menjadi pengikutmu, ia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin di zaman Islam ini ia akan menaatiku? Aku kesulitan membujuknya, maka aku tinggalkan dia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apa pendapatmu tentang Umar bin Khattab?" Iblis menjawab, "Demi Tuhan, aku takut bertemu dengannya. Ketegasannya dalam menyikapi perintah dan larangan syariatmu membuat aku gentar." Rasulullah bertanya lagi, "Apa pendapatmu tentang Utsman bin Affan?" Iblis menjawab, "Aku malu terhadapnya. Bahkan para malaikat pun malu terhadapnya. Bagaimana aku mampu menyesatkannya?" Rasulullah bertanya, "Apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib?" Iblis menjawab, "Andai aku bisa selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, tentu aku akan menukar kepalaku dengan kepala lain dan menjauhinya. Tapi dia sama sekali tidak memberi kesempatan itu. Ia terkenal cerdas dan tajam, aku tidak bisa menipunya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menjadikan engkau dalam penderitaan sampai hari kiamat." Namun iblis membantah, "Bagaimana mungkin umatmu akan bahagia sementara aku masih hidup dan tidak akan mati sampai hari kiamat? Bagaimana mereka bisa tenang sedangkan aku masuk ke dalam tubuh mereka melalui aliran darah dan daging mereka, sementara mereka tidak dapat melihatku? Demi Tuhan yang menciptakanku dan memberiku waktu hingga hari kebangkitan, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua." Mendengar hal itu, para sahabat yang berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gemetar mendengar ucapan iblis. Kemudian iblis melanjutkan perkataannya, "Aku akan mendatangi mereka dari segala penjuru, dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan ingatlah, orang-orang yang bersyukur tidak dapat aku dekati. Dan siapapun dia, baik yang bodoh maupun yang pandai, yang buta huruf atau yang membaca, kafir atau beriman, semuanya akan aku sesatkan.
kecuali mereka yang benar-benar ikhlas dalam ibadah dan keimanan mereka. Kemudian dialog antara Rasulullah SAW dengan iblis yang terkutuk pun berlanjut. Rasulullah SAW bertanya kembali, "Wahai iblis, siapakah orang yang mukhlis itu menurutmu?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, tidakkah engkau mengetahui, barang siapa yang mencintai dirham dan dinar, maka ia bukanlah termasuk orang yang ikhlas karena Allah. Jika aku melihat seseorang yang tidak mencintai harta benda, tidak mengejar pujian atau sanjungan, dan tidak tergantung hatinya pada hawa nafsu serta syahwat dunia, maka aku tahu bahwa ia termasuk orang-orang yang ikhlas karena Allah. Maka aku tinggalkan dia dan tidak lagi menggodanya. Namun orang yang hatinya terpaut pada dunia, mencintai kekuasaan dan sombong terhadap kedudukan, maka mereka adalah orang-orang yang paling rakus, dan mereka, wahai Muhammad, adalah termasuk dalam pengaruh tipu dayaku. Aku paling ahli dalam memalingkan niat para pemimpin umatmu. Awalnya mereka memikirkan amanah dan kepentingan umat, namun perlahan aku bimbing hati mereka agar hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Lalu mereka menjadi tamak dan harta rakyat mereka kuasai. Semua itu adalah bagian dari kepandaianku. Aku juga memiliki anak-anak dari golongan setan, lanjut iblis. Salah satunya bernama Atama. Tugasnya adalah kencing di telinga seorang hamba ketika ia sedang tidur hingga meninggalkan sholat isya. Jika bukan karena ulahnya, tentu seorang hamba tidak akan tidur sebelum menunaikan sholat. Aku juga memiliki anak yang bernama Mutaqodi. Jika ada seorang yang beribadah secara sembunyi dan penuh rahasia, maka anakku ini akan membisikkan dan menyebarkannya kepada orang lain agar perbuatan itu menjadi riya. Maka Allah akan membatalkan 99 dari 100 pahalanya dan hanya menyisakan 1. Karena setiap amal yang tersembunyi mendapat 100 pahala. Aku pun memiliki anak yang bernama Kuhial. Ia bertugas mengusap celah mata orang-orang yang menghadiri majelis ilmu dan khutbah Jumat, hingga mereka tertidur dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan para ulama. Mereka yang tertidur itu tidak akan dituliskan pahala sedikit pun selama-lamanya. Wahai Muhammad, iblis melanjutkan, di antara umatmu ada yang sering menunda-nunda sholat. Ketika waktu sholat tiba, aku menemani mereka dan berkata, masih ada waktu, engkau sedang sibuk. Maka ia mengakhirkan sholat hingga mengerjakannya tidak tepat pada waktunya. Lalu Tuhan memukul wajahnya karena kelalaiannya. Jika ia menang atas godaanku, aku kirimkan setan lain yang membuatnya lupa pada waktu sholat. Jika ia tetap menang, aku biarkan. Tapi saat ia berdiri untuk sholat, aku datang dan berkata, lihatlah ke kanan dan ke kiri. Jika menoleh, aku usap wajahnya dan aku cium antara kedua matanya. Aku berkata, aku telah mengarahkannya kepada sesuatu yang tidak baik selama-lamanya. Bagaimana mungkin umatmu bahagia, wahai Muhammad, sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat dengan berkata, sholat tidak wajib atasku, sholat hanya bagi mereka yang diberi nikmat oleh Allah. Dan kepada orang yang sakit aku katakan, tinggalkanlah sholat, karena sholat hanya wajib atas orang sehat. Apakah engkau tidak mengetahui, wahai Muhammad, kisah seorang ahli ibadah yang telah beribadah selama 70 tahun dengan penuh keikhlasan? Karena dakwahnya orang sakit menjadi sehat, tapi aku tidak pernah meninggalkannya. Aku terus menggodanya hingga akhirnya ia terjerumus dalam zina, pembunuhan, kebohongan, dan pengingkaran. Hingga akhirnya ia bersujud kepadaku, menyembahku, dan tunduk dalam kehinaan. Dialah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya,
seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri darimu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Setelah iblis selesai menjelaskan tipu dayanya, ia pun bangkit dan pergi dari majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, setelah kepergian iblis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demikianlah tipu daya iblis. Barang siapa yang mengikutinya, maka neraka adalah tempat kembalinya." Wallahu a'lam bishawab. Hikmah yang bisa kita ambil dari percakapan Rasulullah dengan iblis. Kisah luar biasa ini bukan sekedar untayan percakapan antara dua makhluk yang saling bertentangan di alam semesta. Rasulullah sebagai rahmat bagi alam semesta dan iblis sebagai simbol keangkuhan dan kesesatan yang nyata. Melainkan ia adalah cermin tajam yang menunjukkan kepada kita betapa mudahnya manusia terjerumus dan betapa telitinya iblis dan bala tentaranya dalam menyusun rencana kejatuhan anak Adam. Kisah ini bukanlah sekedar cerita tua dari masa lalu. Ini adalah peringatan abadi bahwa musuh kita bukan hanya terlihat dalam wujud manusia yang zalim, tetapi juga dalam bentuk bisikan, was-was, dan rasa nyaman dalam maksiat. Iblis tidak akan pernah berhenti karena ia bersumpah, "Demi kemuliaanmu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Shad ayat 82. Namun Allah pun telah memberikan janji yang jauh lebih agung. "Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 42. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup kisah itu dengan sabdanya, "Barang siapa yang mengikuti iblis, maka neraka tempatnya." Semoga kita semua sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergolong dalam golongan yang ikhlas, berilmu, bersabar, dan teguh dalam ibadah, hingga tidak bisa disentuh oleh tipu daya iblis. Mari kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang nyata maupun yang tersembunyi, dari bisikan yang halus maupun yang mencolok. Ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk, dan jadikanlah hati kami teguh dalam keimanan, istiqomah dalam ibadah, dan bersih dari cinta dunia yang memperdaya. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan dalam penyampaian ini, maka itu hanya semata-mata datang dari Allah. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.